Suwardi Suryaningrat lahir di Pakualam, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Tanggal itulah yang di kemudian hari ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintahan Indonesia. Ia berasal dari keluarga keraton Pura Pakualam di Yogyakarta. Suwardi Suryaningrat merupakan cucu dari Sri Pakualam ketiga dan ayahnya bernama Pangeran Suryaningrat serta ibunya Raden Ayu Sandia. Raden Ayu Sandia ini merupakan keturunan Nyai Ageng Serang yang kalau dirunut silsilahnya akan sampai pada Sunan Kalijaga. Suwardi kecil mendapatkan pendidikan agama dari berbagai pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Rahman, seorang kiai dari Kalasan. Selain itu, ia pernah satu perguruan dengan Raden Ajeng Kartini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Ki Ageng Surya Mentaram di bawah asuhan Mbah Soleh Darat dari Semarang. Pendidikan formalnya dia dapatkan di ILS dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Kedokteran Khusus Putra di Stovia. Namun tidak beliau khatamkan dikarenakan sakit. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan lembaga pendidikan yaitu Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman siswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama dengan orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya yaitu 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menetapkan 3 semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tolada, Ing Madya Mangun Sarsa, Tutwuri Andayani. Yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara menanamkan kejujuran, integritas, moral, dan etika. Beliau mencoba melakukan perubahan pada Indonesia melalui dunia pendidikan. Beliau menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan masalah. Beliau pernah berkata, perjuangan melawan penjajah tidak selalu dengan senjata. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisannya yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuatnya diasingkan ke Belanda bersama Cipto Mangunkusumo dan Louis Dekker. Di masa pengasingannya di Belanda, dimanfaatkan untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Meski jabatannya hanya diemban selama 3 bulan, ia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Seperti itulah bagaimana beliau memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Ngarso Sung Tuludo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Selain itu, beliau adalah seorang juru ketik yang rajin mengkritik ataupun seorang pendidik yang rela turun dan meninggalkan zona nyaman, menyadarkan kita kalau perjuangan itu adalah tentang memiliki ide dan mimpi yang besar. Dalam perjuangan mengembangkan taman siswa, beliau mendapat banyak diskriminasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini sangat berpengaruh negatif pada taman siswa. Ki Hajar juga mengalami kesulitan pendanaan taman siswa. Akan tetapi, beliau menolak banknotes atau mata uang kertas asing Belanda yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ki Hajar tetap menggunakan uang ori atau
uang Republik Indonesia, walaupun daya belinya lemah dan tidak setinggi banknotes Belanda. Begitulah beliau mempertahankan integritas tanpa pengaruh dari bangsa kolonial Belanda. Butuh 3 dekade bagi 3 serangkai sampai cita-cita kemerdekaan dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia di masa depan. Indonesia bisa!